tips yang saya lakukan teman-teman, pertama buka Proofforce ya. Pertama ini dulu deh, buat ringkasan polis nasabah cek dulu. Saya juga ini yang kemarin ya, yang belum punya nih, yang suka kita skip nih jualan asuransi sakit kritisnya langsung ke jiwa, atau kita senangnya jualan black card. Yuk kita buka dulu ininya, kita cek nasabah-nasabah kita yang sudah mempunyai atau belum mempunyai gitu kan, atau misalnya udah punya sih tapi produknya PKKS atau riders dalam PID. Nah, infokan PCA bisa melengkapi perlindungan yang sudah ada, karena kan agregasinya sendiri kalau udah lebih dari 1 tahun kan terpisah ya, dengan cukup membayar 5, 10, 15 tahun dengan nilai kontribusi yang tetap, dan kita bisa bayar dalam masa produktif kita, sehingga di produk yang sudah ada mungkin ada saatnya dengan biaya asuransi kontribusi yang makin besar, di saat-saat non kontribusi kita akan kesulitan membayar. Jadi kita bisa bilang Bapak Ibu dengan PCA yang itu luar biasa, kita udah punya, alhamdulillah Bapak Ibu udah dapat punya, yuk kita lengkapi. Kenapa harus dilengkapi? Karena di PCA ini Bapak Ibu cukup pusing misalnya kalau dia bilang aduh nanti nambah lagi, Bapak Ibu kita bisa, saya suka ngomong gini ya, kemarin juga, Pak Bu, kalau misalnya 10 tahun mendatang kira-kira masih kelihatan nggak bisnis Bapak Ibu? Masih sih, 15 tahun masih sih, TRT masih oke lah gitu kan. Saya sendiri sekarang usianya 40, 15, 55, masih oke lah, saya masih produktif. Nah, kalau PCA itu kita bisa fokus di 15 tahun ini dalam masa-masa produktif kita untuk bayar. Nah, setelah itu kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi kita fokuskan di 5, 10, 15 tahun, apalagi 5 tahun ya. Istilahnya cuma 5 tahun selesai gitu. Nah, PCA ini bisa melengkapi gitu. Jadi kemarin sih, oh ya juga ya, artinya boleh tambahin gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman, banyak kita itu suka, kadang-kadang suka nggak enak ya. Maksudnya nggak enak teh, aduh takut nih kalau misalnya diomongin lagi ke nasabah, ya kamu mah ada produk baru lagi ya, atau misalnya kayak kemarin tuh ada konversi, repricing, ada dari kita yang mungkin sebagian aduh malu-malu gitu kan, atau misalnya aduh ini repricing lagi gitu kan. Teman-teman, semua yang kita ini tenaga pemasar, kita ini agent gitu kan, kita ini adalah jembatan perusahaan dengan klien. Betul, mungkin nasabah bisa lihat di email, bisa ngelihat di media sosial, tapi nasabah kita adalah amanah. Apapun yang Prudential kasih, dan nasabah wajib tahu, harus tahu, jadi berpikirnya tuh ini amanah nih, kita harus sampaikan informasi. Jadi bukan niatnya supaya closing, tapi ini dulu deh, ini amanah kayak gimana ya teman-teman. Kalau misalnya saya nih nitip ya ke Kak Ira, ini amanah ya, pulpen nanti tolong kasihin gitu kan ke Karehan. Kalau kita ini melihat ini amanah, mau nggak mau, suka nggak suka, ini amanah kita akan sampaikan. Karehan itu ada kata Kak Ira, ini ada titipan amanah nih dari TRT gitu kan, dari KRT. Nah teman-teman lihat ini amanah, jadi bukan jualan gitu kan, bukan, tapi ini amanah yang harus teman-teman informasikan. Kalau namanya amanah dari perusahaan, wajib loh disampaikan. Jadi teman-teman fokus ini sebagai amanah aja. Bapak Ibu izin ya, saya sendiri selalu bilang izin ya Bapak Ibu menginformasikan produk baru dari BNCLA, karena Bapak Ibu amanah saya. Jangan sampai Bapak Ibu malu loh saya, Bapak Ibu kalau tahu Bapak Ibu dari orang lain, atau Bapak Ibu duluan ngelihat di medsos gitu kan. Saya selalu bilangnya gitu kan. Jadi oh iya, jadi nasabah juga, oh iya ini TRT Bu Arti ada amanah nih dari Prudential. Jadi nasabah saya amanah gitu, teman-teman kasih tahu gitu. Terus yang kedua, be kreatif. Teman-teman sampaikan produk dengan konten-konten visual jika belum bisa. Ini kan kemarin ada couple insurance tuh yang di Prooflix ya, atau misalnya ada banyak leader-leader yang jago bikin video. Saya sendiri suka komen di itu. Saya sendiri kalau video suka bikin, tapi saya tidak sekreatif leader-leader hebat di luar sana ya. Saya lebih senangnya buat ebook, atau saya suka pakai konten video, tapi kalau konten video saya kudu mood dulu gitu kan. Nah ini boleh kalau misalnya kita merasa ini nasabah saya ini nih sanguin nih, harus visual nih, boleh teman-teman download gitu kan dari IG leader-leader, agent-agent yang memang suka bikin gitu. Kalau lebih bagus lagi teman-teman coba sendiri ya, apalagi yang kemarin ikutan Prooflix tuh sama Cici Content Victoria Wong, itu guru saya juga. Saya ikutan Sika itu Start Your Content Academy itu di masa pandemi sama Cici Content. The more the merrier. Setelah
menginformasikan PCA pada klien existing, tanya pendapat mereka. Jadi kemarin saya udah share ebook ya teman-teman ya. Jika pendapat mereka positif, langsung minta referensi. Bapak Ibu, produknya gimana? Bagus nggak? Oh bagus sih Teh Arti. Ini mau mereka oke atau masih mikir ya mereka. Bapak Ibu kira-kira siapa ya kenalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan perlu memiliki program ini? Atau Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu produk ini bermanfaat dan bisa bantu banyak orang, mohon bantuannya menyebarkan ebook saya atau video ini, karena mungkin Bapak dengan Bapak Ibu share ini, Bapak Ibu menjadi wasilah kebaikan untuk mereka jika qadarullah terkena sakit kritis. Jadi saya suka kasih ke mereka itu supaya mereka relevansi ya. Bapak Ibu kebayang ya kalau misalnya nih teman kita kena sakit kritis gitu kan, kita nggak bisa bantu banyak. Atau saya suka tanya, kalau kita ngenengok orang, kita biasanya bawain apa ya, buah, kue gitu kan. Tapi gimana kalau kita bisa bawain uang miliaran, ratusan juta. Nah jadi saya suka bawain itu. Terus saya bilang, Bapak Ibu ini mungkin wasilah loh kebaikan. Ada hadis ya kan, jika kita menunjukkan kebaikan pada orang lain dan orang lain mengerjakan kebaikan itu, maka kita mendapatkan pahalanya. Jadi nasabah-nasabah saya so happy gitu kan buat nge-share, karena mereka oh iya juga ya, jadi wasilah nih kebaikan buat saya gitu kan. Ini produk bagus kok. Jadi saya selalu setelah sebarkan ebook saya selalu minta mereka menyebarkan lagi. Dan nanti saya biasanya suka gini, Bapak Ibu nanti tolongnya yang udah disebarkan, kan di situ ada nomor handphone saya ya teman-teman ya. Boleh ya nanti kalau mereka berpendapat positif, saya izin minta nomor handphonenya. Ada beberapa yang udah ngasih gitu kan. Jadi the more the merrier ya. Jangan biarkan produk sebagus ini berhenti. Dan share ke semua media sosial kita. Semua sih saya lihat agent leader yang saya kenal sih udah pada posting semuanya. Mudah-mudahan itu jadi wasilah kita juga mendapatkan klien gitu kan. Apalagi saya lihat banyak leader-leader hebat di sini, agent-agent hebat yang banyak kliennya dari media sosial. Yuk sekarang era digital, jangan di media sosial itu pakai buat branding produk kita, branding perusahaan kita, klaim kita, pokoknya itu pakai media sosial kita sepositif mungkin. Ya, terakhir teman-teman, la haula wala quwata illa billah ya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita di sini sebagai makhluk Tuhan, tugas kita adalah berikhtiar dan berdoa. Tapi jangan berpikir berkat Tuhan itu, berkat Allah itu akan datang kalau kita tidak melakukan sunatullahnya, yaitu dengan ikhtiar dan doa. Jadi kita ikhtiar dan doa terbaik dulu, lakukan apa yang kita bisa. Ingat, nasabah adalah amanah, harus semuanya. Teman-teman punya klien berapa, semuanya harus teman-teman kasih tahu. Jangan berpikir, wah saya malu nih buat sharing gitu kan, saya mau jualan lagi. Jualannya nanti aja teman-teman, edukasi dulu. Ingat, kalau itu amanah, teman-teman pasti dengan happy akan sharing buat teman-teman, buat klien-klien di luar sana. Teman-teman, sekian sharing dari saya. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, keburukan datangnya dari seorang Yulistia Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.